Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran dan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, serta wal furqan, pemisah antara hak dan batil, atau pembeda mana yang hak mana yang batil. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka saum. Wa man kana maridon, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau di perjalanan, fa iddatum min ayamin ukhar, kemudian boleh berbuka pada bulan Ramadan atau boleh meninggalkan ibadah saum di bulan Ramadan, tapi fa iddatun min ayamin ukhar, mesti diganti di hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin rahimakumullah, saya tidak menyoroti ayat ini secara langsung tafsirannya, tapi yang saya garis bawahi berkaitan dengan tema yang saya sebut, yaitu nama Lafdzul Jalalah. Kalau Lafdzul Jalalah yang pertama berbunyi yuridullahu, itu ada kalimat atau ada perkataan lafdzul jalalah, Allah, yuridullahu. Sedangkan yang kedua, walitukabbirullaha. Yuridullahu, Allah, di dalam perkataan yuridullahu itu menunjukkan hubungan dia, hubungan Allah atau tanggung jawab Allah terhadap umat atau terhadap hambanya. Makanya di situ dikatakan yuridullahu, Allah berkehendak, bikum, kepadamu, al yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, tidak berkehendak kesulitan atau tidak menghendaki kesulitan. Beda lagi dengan yuridullah, kalimat atau perkataan Allah atau lafdzul jalalah yang kedua, itu hubungannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, agar kalian menyempurnakan perhitungan, walitukabbirullah, dan takbir atau mengagungkan Allah. Ala mahadakum, sesuai dengan Allah tunjuki kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi jelas kalau lafaz Allah yang pertama itu berkaitan dengan tanggung jawab Allah kepada hambanya, kepada umatnya. Tapi kalau Allah, perkataan Allah yang kedua, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum, itu tanggung jawab manusia terhadap Allah. Dan ini berkaitan dengan ibadah saum. Makanya ibadah saum itu kan ditandaskan oleh Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan Adam baginya, untuknya. Wasyam, sedangkan saum, li wa ana ajzi bihi, saum itu untukku. Ini dalam hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, seluruh perbuatan untuknya, tetapi kalau saum untukku. Jadi di situ ada hubungan Allah kepada manusia dan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja harus kita kaji lebih lanjut, bahwa di dalam pelaksanaan ibadah saum itu jangan lupa kedua-duanya, hubungan baik dengan Allah sebagai hablum minallah, dan hubungan baik kepada sesama manusia, hablum minannas. Kalau kita perhatikan ayat dan hadis yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, itu mesti keterkaitan kedua-duanya. Pamannya, Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, itu bulan yang penuh berkah. Kenapa penuh berkah? Karena iftaradallahu siyamahu, Allah memfardukan saum. Kemudian yang kedua,
futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Keberkahan Ramadan itu adalah dipadukan saum, kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diberogol setan. Yang kebetulan pintu surga dibuka itu tidak disebut fa'ilnya, siapa yang mengerjakan. Neraka ditutup tidak disebut fa'ilnya karena majhul. Demikian pula neraka. Ini tentu saja ada kaitan dua-duanya. Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan membukakan pintu surga selama manusia membukanya. Allah akan mengunci pintu neraka selama manusia mengunci neraka, menutup, tidak berbuat maksiat. Allah akan memberogol setan selama manusianya berusaha memberogol setan. Artinya kalau manusianya tidak berbuat, maka bisa dipahami Allah pun tidak berbuat. Pengunci hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang lahir 164 wafat 241, kuncinya itu man hulima faqad hulima. Barang siapa yang terhalang, terhalang juga. Jadi berkah atau tidak syahrul Ramadan itu akan terkait dengan amal perbuatan manusia. Dan di dalam ayat Ramadan juga surat Al-Baqarah 185 yang saya bacakan tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak untuk memudahkan. Maka manusia walitukmilul iddata walitukabbirullah, harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ala mahadakum, sesuai dengan petunjuknya, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka ada tanggung jawab Allah terhadap manusia seperti dikemukakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan, itu tanggung jawab Allah, menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka dia yang mengatur segala kehidupan manusia. Dia yang menurunkan pedoman hidup, yaitu berupa Al-Quran. Dan dia juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi apakah Quran itu jadi petunjuk atau tidak bagi manusia? Tetap ada usaha manusia. Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu jadi petunjuk atau tidak bagi manusia? Tergantung usaha manusia. Nah, keterkaitan tadi, wa bayyinati minal huda, demikian pula Quran sebagai bayyinat, penjelas. Apakah Quran itu jelas atau tidak bagi manusia? Tergantung manusianya berusaha enggak memahaminya, mentadaburinya. Jadi kalau dia tidak tadabur, tidak akan ngerti terhadap Al-Quran. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai bayyinat. Demikian pula Al-Furqan. Quran itu pemisah antara hak dan batil. Apakah antara hak dan batil itu akan berpisah ataukah tidak? Kaitan dengan usaha manusia. Dan kalau manusia tidak memisahkan, bisa saja bercampur. Hanya banyak larangan la talbisul haqqa bil batil. Dan itu semua dijanjikan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Asal ada usaha manusia, Allah tidak akan mempersulit. Nah, kemudian tanggung jawab manusia terhadap Allah berdasar ayat itu, pertama, syahrul Ramadan, manfaatkan bulan Ramadan. Pertama, ambil kesempatan sebaik mungkin. Sebab kalau tidak mengambil kesempatan, faqad hurima. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah. Kemudian jadikan Quran itu sesuatu yang terus-menerus kita tadaburi. Supaya Al-Quran jadi petunjuk. Kemudian saum secara optimal. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi juga harus ada perubahan sikap. Kam min sha'imin
Banyak orang yang saum laisa lahu illal ats wal ju'. Tidak sedikit orang saum tapi tidak mempunyai nilai kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Karena ada kaitan dengan usaha mereka, maka falyasumu sebaik mungkin. Kemudian di situ maridon, sakit boleh berbuka. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Walitukmilul iddata, segala sempurnakan perhitungan, disempurnakan baik itu perhitungan saumnya, perhitungan sholatnya, perhitungan zakatnya, perhitungan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian walitukabbirullah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu alama hadakum, terus menerus Quran dijadikan petunjuk, syariah juga dijadikan petunjuk, wala'allakum tashkurun, dan senantiasa bersyukur. Nah, insya Allah kalau kita memenuhi tanggung jawab kita terhadap Allah, yaitu usaha yang di dalam surat Al-Baqarah 185 ada 10 poin seperti tadi saya katakan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemudahan kepada kita di dalam segala usaha sehingga mencapai kebahagiaan baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.